Kenapa Iran selalu jadi musuh? Kenapa sikap negara muslim lainnya seperti abu-abu? Ini ada perbedaan. Ketika semua negara muslim pro-Palestina, termasuk Iran, tapi hanya Iran yang anti-Zionis. Artinya Iran menyatakan permusuhan sejak 1979, sejak ada perubahan rezim, revolusi Islam Iran. Mereka menyatakan anti-Zionis, mereka pro-Palestina plus anti-Zionis. Artinya mereka menyatakan bermusuhan dengan Israel, otomatis bermusuhan dengan Amerika. Makanya kenapa negara muslim lainnya yang hanya pro-Palestina tidak bermusuhan dengan Israel. Ya akhirnya kita tahu ada normalisasi perjanjian Ibrahim. Jadi karena mereka tidak bermusuhan secara rezim, ya, tidak menyatakan permusuhan dengan Israel. Jadi Israel bukan dianggap sebagai musuh, meski Israel sebagai penjajah Palestina. Nah terkait dengan, ya karena itulah Iran selalu didiskreditkan, dipropagandakan, termasuk dengan isu nuklir. Padahal setelah kemenangan revolusi Islam Iran pada 1979, pemimpin tertinggi pertama itu Ayatullah Imam Khomeini, yaitu pemimpin revolusi Islam Iran, mengeluarkan fatwa mengharamkan produksi senjata pemusnah massal, baik itu senjata kimia, senjata biologi maupun senjata nuklir. Ada fatwa dari Khomeini? Ada, ya? Dan itu belum pernah dicabut sampai pemimpin tertinggi kemarin meninggal satu pekan lalu. Jadi propaganda itu sebenarnya sudah jelas bahwa itu propaganda palsu karena Iran sudah punya fatwa itu dan itu ditaati sampai sekarang. Nah yang kedua, Iran sudah menunjukkan gestur yang baik. Artinya mau bekerja sama dengan IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, mengizinkan tim inspeksi datang. Untuk datang. Itu udah jelas. Artinya itu kan ada Ali Larijani yang selama ini menjadi utusan. Itu udah jelas. Nah itu tidak ditemukan sama sekali bahwa Iran ingin memproduksi senjata nuklir. Ya karena mereka patuh dengan fatwa pemimpin revolusi Imam Khomeini. Dan fatwa itu belum pernah dicabut. Jadi semua tuduhan itu ya tuduhan palsu, seperti ketika Trump menuduh Saddam Hussein membuat bersama Tony Blair bahwa itu sedang membuat senjata pemusnah massal. Tapi akhirnya kan terbukti bahwa tuduhan itu bohong. Nah, semalam itu yang menarik adalah Trump mendiskreditkan Khamenei dengan isu yang sangat sensitif, isu agama. Jadi dia cerita di Fox News, Khamenei dibunuh ketika dia akan sarapan bersama lingkaran dekatnya. Itu kan benar-benar sarapan di bulan Ramadan maksudnya. Nah iya, jadi kan benar-benar tuduhan palsu. Nggak mungkin seorang pemimpin tertinggi Muslim dia makan sarapan di bulan Ramadan. Jadi itu benar-benar Trump mengatakan begitu ya? Trump mengatakan gitu di Fox News. Nah seperti itu. Nah kalau dilihat kenapa ini ada perbedaan antara perang tahun lalu 12 hari Juni dengan perang sekarang. Dulu perangnya adalah Iran melawan Israel. Amerika sebagai penutup. Yang ngebom Isfahan dan segala macam terakhir ya? Ya, fasilitas nuklir Isfahan, Binatan, sama Fordo. Setelah itu Iran dikasih sebagai balasan menyerang Al-Udaid. Nah, tapi sekarang Amerika menyerang dari awal. Nah, sebelumnya kan pejabat Iran sudah memperingatkan, kalau Amerika jadi menyerang Iran, otomatis bersama Israel, maka pangkalan itu akan jadi target sah. Nah, Iran sudah membuktikan itu. Jadi ketika perang tahun lalu, Iran sudah mengingatkan ya. Sudah. Kalau Amerika menyerang, maka pangkalan di sekitar di kawasan itu akan dihajar oleh Iran. Iya. Okay? Artinya Iran memperingatkan itu agar ya mencegah Amerika tidak menyerang. Selama ini kan kalau kita lihat Amerika, Trump maupun Netanyahu selalu mengklaim Iran adalah ancaman bagi perdamaian dunia, bagi perdamaian di kawasan, stabilitas kawasan. Tapi kita tidak pernah melihat Iran pertama kali melancarkan agresi ke negara lain. Nggak pernah tuh ya? Nggak pernah. Nah, jadi ya dengan adanya pembunuhan, ini sebenarnya juga penghinaan buat Iran ya. 2 kali dalam 2 tahun. Waktu pas perang tahun lalu, hanya dalam hitungan 3 jam 6 komandan senior tewas. Termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Muhammad Bagheri, terus Komandan Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami. Nah yang sekarang pun sama terulang. Panglima Angkatan Bersenjatanya juga tewas, yaitu Abdurrahim Musawi, terus sama Komandan Garda Revolusi, yaitu Muhammad Pakpur. Itu Panglima Angkatan Bersenjata itu Menhannya ya? Lain. Beda. Nah, yang sekarang ada Menhan juga yang tewas. Juga meninggal. Meninggal. Ya, Amir Nasir Zadeh itu juga meninggal. Itu bersamaan meninggalnya ketika dibom Di hari pertama. Di hari pertama, Pak. Ya. Jadi memang ada kecurigaan itu bahwa Mossad memang sudah ada di Iran. Ada infiltrasi. Ada, iya. Karena Ahmadinejad, mantan presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad pernah bilang, Iran membentuk tim anti Mossad. Padahal tim Mossadnya sendiri ada di dalam. Nah, itu. Tim itu ya. Jadi sejak 2010 itu Mossad itu sudah melaksanakan misi pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran. Yang paling fenomenal pada November 2022 ketika Mossad berhasil membunuh kepala program nuklir Iran namanya Mohsin Fakhrizadeh. Saya pernah ziarah kuburnya itu di Teheran. Nah, itu. Jadi dengan terbunuhnya Ali Khamenei, ini jelas itu eskalasi pertama. Nah kemudian eskalasi kedua dari perang ini adalah ketika Iran menyasar semua pangkalan militer.
di Irak, di Jordania, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, terus juga ada di Oman. Itu udah eskalasi kedua. Eskalasi ketiga adalah ketika Hizbullah sudah turun. Ya, itu kemarin ya, hari ketiga kemarin ya. Ya, Hizbullah sudah menyatakan, dan itu Hizbullah sudah nyerang. Itu nyerang Haifa, terus menyerang pangkalan Inggris di Siprus. Nah, kalau Al-Hutsi dari Yaman. Hizbullah ini sebagai proksinya Iran di Lebanon ya. Lebanon. Jadi dia milisi Syiah. Milisi Syiah, ya. Nah, terus Al-Hutsi dari perang hari pertama dia menyatakan dia akan berperang bersama Iran melawan Amerika dengan Israel. Nah, kalau berkaca dari perang Gaza awal Oktober 2023 sampai Oktober 2025, itu Al-Hutsi menyasar kapal-kapal dagang Amerika maupun Israel atau yang punya kaitan dengan Amerika maupun Israel di Laut Merah. Seperti itu. Ya itu eskalasi ketiganya. Tapi kemudian orang terhenyak ketika kemudian Ali Khamenei meninggal dunia. Orang jadi berpikir, secepat itu hari kedua sudah bisa takluk gitu. Sehingga orang mau bayangkan ini tidak akan lama nih perangnya nih. Ini akan segera KO Iran. Ternyata sampai sekarang masih bertahan. Iya. Apa yang membuat Iran setelah kemudian meninggal pimpinan tertingginya, kekuatan masih tetap ada, bahkan bisa menghajar fasilitas Amerika di kawasan. Apa yang membuat seperti itu? Yang pertama, kematian pemimpin tertinggi Iran tidak bisa disebut sebagai sebuah kekalahan. Oke. Karena dalam sebuah negara itu sudah punya mekanisme sistem suksesi. Sudah kuat sebagai sebuah sistem pemerintahan. Kalau kita lihat ketika pemimpin Hamas tewas, Yahya Sinwar, terus sebelumnya Ismail Haniyeh. Untuk sebuah organisasi saja sudah punya sistem suksesi yang bagus berjalan. Ya, apalagi Iran sebagai sebuah negara. Ya. Jadi nanti itu pemilihan itu akan dilakukan oleh Dewan Ahli, beranggotakan para ayatullah yang dipilih dari semua provinsi, itu jumlahnya anggota 88. Nah, sambil menunggu pemimpin tertinggi yang permanen, yang baru, itu sudah ada presidium yang sekarang memimpin Iran, yaitu presiden di anggotanya adalah Presiden Masoud Pezeshkian, terus Ketua Mahkamah Agung Ghulam Hussein Reza Ijai, terus terakhir sama Ayatullah Ali Reza Arafi. Dia ini anggota dari Dewan Ahli. Jadi memang untuk Ayatullah harus dipilih dari Dewan Ahli. Nah, dia yang sementara menjabat pemimpin tertinggi sementara sampai nanti secara permanen terpilih. Apa yang Faisal lihat dari Iran menghajar infrastruktur energi di kawasan? Ya, memang ini saya yakin pasti ada sisi emosional. Karena sebagai reaksi atas meninggalnya. Kan kita tahu di Masjid Jamkaran dikibarkan bendera merah. Jamkaran itu masjid di Qom. Jadi itu menyatakan duka sekaligus kemarahan. Jadi ya wajar. Betul ya? Bendera merah itu betul ya dikibarkan. Iya, benar dikibarkan. Sebagai bentuk kemarahan. Sebagai bentuk rasa duka sekaligus kemarahan. Ya, jadi wajar saja. Makanya saya juga menyayangkan ketika akhirnya Iran menargetkan Bandara Dubai, Bandara Kuwait. Persis. Itu kan sangat disayangkan karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan Amerika atau Israel. Apalagi kemarin Ras Tanura. Terus juga sekarang kedutaan Amerika sudah disasar yang semalam itu di Riyadh. Sebelumnya juga kedutaan besar. Potong dulu. Kenapa kalau tidak ada kaitannya dengan kepentingan Amerika seperti Dubai kok menjadi sasaran? Kenapa disasar oleh Iran? Kira-kira kalau dari perspektif pihak Iran, kenapa kok harus Dubai? Kalau saya melihat gini, kan selain bandara itu ada gedung apartemen tinggi itu di Dubai yang disasar. Iran mengklaim disitulah tempat personil Amerika militer tinggal dan juga di situ tempat di mana, di Burj Khalifa atau di bukan gedung apartemen di Dubai. Ya, itu juga tempat Israel, agen-agen Israel tinggal di sana. Itu klaimnya Iran. Tapi juga ya memang kenapa akhirnya Iran menyerang bandara Dubai? Ini ya mungkin sisi emosional kali Pak Mahfud. Saya juga tidak tahu kenapa motifnya itu. Tapi yang jelas perang kali ini berbeda dengan perang tahun lalu. Perang kali ini membuat pilar-pilar ekonomi di Timur Tengah, terutama di kawasan Arab Teluk itu jatuh. Kayak Dubai. Dubai destinasi wisata. Kalau bandara ditutup, penerbangan nggak ada, artinya turis nggak akan ada. Nah, terus kemudian Saudi. Saudi itu kan eksportir minyak terbesar, terus produsen minyak terbesar kedua setelah Venezuela kalau nggak salah. Setelah Rusia, maaf. Tapi dia cadangan minyaknya terbesar kedua setelah Venezuela. Nah, kalau kilang-kilang itu jadi target, otomatis pasokan minyak bukan hanya untuk untuk Eropa, termasuk untuk Amerika dan juga untuk negara lain termasuk Indonesia, pasti akan terganggu. Jadi sepertinya seperti kata Menteri Luar Negerinya Iran, Abbas Araghchi, dan juga para pejabat Iran sebelumnya, bahwa perang kali ini akan berbeda dengan perang sebelumnya. Berbeda dengan perang sebelumnya. Dan sudah Ali Larijani, Ketua Dewan Keamanan Nasional, sudah bilang, kita siap berperang lama dengan Amerika maupun Israel. Itu